Mondok itu bukan ajaran agama Islam, bukan tradisi Islam. Mondok itu adalah tradisi masyarakat Nusantara. Jadi kalau saya gak mondok, gak ada hubungannya dengan gak belajar agama Islam. Kalau mondok berarti mengikuti tradisi Nusantara dalam mendidik. Nah, tradisi pesantren itu, yang mondok itu dari mana? Dari Hindu dan Buddha dulu, pra-Islam, pasti di zaman Majapahit. Guru Gembul selalu begitu ya, pakai ilmu cocoklogi. Oke, gini, saya jawab dari 3 sisi ya. Yang pertama, bahwa pondok pesantren itu tidak ada di zaman Nabi, itu hanya merupakan tradisi-tradisi yang ada di Hindu ataupun di Buddha. Terus apa kabar dengan Ahlus Suffah? Nih, saya bacakan datanya ya. Dari Al-Imam Al-Qurtubi radhiyallahu taala anhu, beliau menjelaskan bahwa Ahlus Suffah tinggal di emperan Masjid Nabawi cukup lama, mulai zaman Rasulullah sampai zaman Abu Bakar. Al-Imam Al-Qurtubi bahkan menyebutkan ada 400 sahabat yang tidur di masjidnya Nabi, mondok di masjidnya Rasulullah, kiainya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka di situ belajar. Di antara mereka dari sahabat-sahabat pembesar ada Imam Abi Hurairah, ada Sofwan bin Bayda, ada Khuraim bin Fatik al-As'adi, dan banyak lagi para sahabat lainnya. Dan mereka bukan cuma ngemper tidur di masjid. Jangan bayangkan Ahlus Suffah itu seperti orang miskin yang tinggal di penampungan. Mereka belajar dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hebatnya, perhatikan, ini bukti kalau itu bentuknya seperti pondok pesantren. Di masa Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, kemudian setelah wafatnya Abu Bakar, diwariskan kepada Umar ibnul Khattab. Ahlus Suffah mereka diutus oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu untuk berpencar ke pelosok-pelosok negara-negara muslim lainnya dalam rangka mengembangkan dakwah. Dan itulah yang digunakan oleh para santri-santri kita setelah mereka dididik di masjid, dididik di pondok pesantren untuk memperdalam ilmu secara intensif. Kemudian mereka disebarkan untuk berdakwah di negara mereka masing-masing. Ini poin yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dibilang ini menyerupai daripada sesuatu yang mungkin dari agama lain seperti agama Hindu ataupun Buddha, kemudian dicocok-cocok logikakan dengan Shaolin, sewat gitu. Kita di Islam punya konsep namanya al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Artinya di mana ada adat istiadat di sebuah daerah, walaupun di agama tidak ada, selama tidak bertentangan dengan syariat Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq, tidak ada ketaatan pada makhluk jika bermaksiat kepada sang pencipta. Maka sesuatu itu hukumnya adalah baik, tidak dilarang di dalam Islam. Al-adatul muhkamah, adat yang memberi hukum. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya Mas Guru Gembul yang berbahagia, yang ganteng, yang soleh, yang cakep, dengerin ya, bahwa mohon maaf nih, kalau misalnya ini kritikan Mas Guru Gembul ini membangun supaya pondok pesantren karena di situ banyak pelecehan, banyak problematika dan lain sebagainya. Oh ya? Terus kalau misalnya mohon maaf bajunya kotor, tangannya dipotong. Misalnya contoh nih, mohon maaf gara-gara bangunan ini pintunya ada yang rusak, kemudian bangunan dirobohkan. Bukan begitu Mas Guru. Yang lebih tepat gimana salahnya kita benerin, karena ternyata yang bener jauh lebih banyak dibandingkan yang salah. Tapi Anda mencoba menutup-nutup. Guru Gembul nih bilang kalau di masa Rasulullah itu nggak ada pondok. Betul nggak sih? Ya, baik. Kita ini ketika ngomong tentang Rasulullah harus berlandaskan referensi yang betul-betul ilmiah. Jangan hanya asumsi saja. Satu, bahwa ada riwayat dalam kitab Sahih Muslim. Hadisnya sahih. Jadi Anas bin Malik bercerita, Ja'at bi Ummu Anas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik itu bercerita bahwasanya ketika Rasulullah di Madinah, datang ke Madinah, ibuku ini membawaku ke Rasulullah. Dan ibuku ngomong seperti ini, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadza Unais ibni, ini Anas putraku, ataitu kabihi yakhdumuka, saya bawa Anas ini kepada engkau Rasul untuk melayanimu, melayani Rasulullah, tinggal di rumah Rasulullah, setiap hari bersama Rasulullah. Fad'ullaha lahu, doakan dia Rasul. Jadi Rasulullah kemudian mendoakan Allahumma aktsir malahu wa waladahu, ya Allah perbanyak hartanya dan anaknya. Dan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah datang ke Madinah, langsung ada yang sowan, ada yang memasrahkan anaknya kepada Rasulullah SAW untuk dididik, untuk melayani Rasulullah. Maka ini dalil yang sangat terang benderang tentang budaya tradisi sowan kepada kiai dan memasrahkan anaknya untuk nyantri dan mengabdi kepada kiai. Ini hadisnya sahih Mas Kuat. Dan benar, Anas bin Malik akhirnya nanti ketika Rasulullah wafat, saat itu Anas bin Malik usianya 10 tahun. Rasulullah 10 tahun di Madinah, sehingga Anas bin Malik usianya 20 tahun, di usia 20 tahun dia menjadi ulama hebat. Dia menjadi sahabat yang dengan keilmuan yang luar biasa, termasuk yang meriwayatkan hadis paling banyak. Ini menjadi santri Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita santri dalam, karena setiap hari di rumah Rasulullah SAW.
Ada lagi ahlu suffah. Ahlu suffah itulah sahabat-sahabat yang dia datang ke Madinah, dia kekurangan harta, dan kemudian Rasulullah menyediakan tempat di Masjid Nabawi untuk tinggal di sana. Setiap hari di masjid, sholat jamaah bersama Rasulullah, taklim bersama Rasulullah. Bahkan, mohon maaf, mereka makan, itu apa kata Rasulullah. Nah, ini kan sebuah tradisi yang sudah ada di pesantren itu. Kiai itu tidak hanya mengajar santri saja, tapi kiai juga mengajak santrinya untuk sholat berjamaah. Kemudian kiai itu memikirkan bagaimana makan santrinya. Itu sudah ada, Mas Kuar. Bahkan tercatat kurang lebih sampai 400 sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, yang itu hidupnya setiap hari bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ratusan orang. Okay. Termasuk yang paling populer adalah Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah kita tahu sekali bahwa Abu Hurairah adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama dia. Dulunya nyantri. Jadi tradisi pesantren itu sudah ada di zaman Rasulullah SAW yang sepertinya ini tidak diketahui oleh guru gembul. Referensi-referensi yang seperti ini. Jadi potretnya, situasinya sudah ada menggambarkan itu. Sudah gitu ada. Ya. Oke. Jadi ini menjawab bahwa ternyata di masa Rasulullah itu pun sudah terkondisi ada kondisi bahwa ada santri mondok seperti itu. Benar. Mereka datang dari luar Madinah, kemudian tinggal di Madinah setiap hari bersama Rasulullah SAW, mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Kemudian mereka di kemudian hari menjadi ulama-ulama yang mengajarkan ilmu dari Rasulullah SAW. Oke, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslim, subscribe channel Penting Akidah dimanapun Anda berada. Hari ini saya akan berbicara tentang guru edan modal bodoh utek liberal. GEMBUL. Siapa dia? Yaitu orang yang mengatakan bahwasanya dia tahu segala-galanya, bicara tentang banyak hal ini dan itu, semuanya dikomentari, agama dikomentari, kemudian syariah dikomentari. Dia mengatakan bahwasanya anjing tuh gak haram, anjing tuh B aja gitu. Kalau misalkan kita berhaji ke Mekah, di sana juga banyak anjing-anjing berkeliaran di sana. Dan buktinya adalah para sahabat katanya dulu memelihara anjing. Sahabat itu, hampir semua sahabat Nabi itu punya anjing. Di Mekah, di Ka'bah itu dipenuhi banyak anjing. Anjing memang. Kemudian akan kita bahas hari ini adalah dia mengatakan bahwasanya meskipun saya tidak pernah mondok, kan belajar Islam tidak harus mondok. Wow. Dan pondok pun pesantren itu adalah warisan, kemudian juga dan tradisi Buddha dan Hindu. Wow. Ini referensinya dari mana? Di mana-mana dia mengatakan bahwasanya harus ilmiah, data harus ilmiah. Kenyataannya dia kosong. Namanya juga guru edan modal bodoh utek liberal. Jadi edan banget dia berstatement. Meskipun dia bodoh, dia nekat dan berani. Utaknya liberal, apapun itu dia sampaikan. Namanya saja cucu PKI. Dia ngaku sendiri dalam videonya loh ya. Kakek saya adalah seorang komunis. Dia kejam luar biasa terhadap anak-anaknya, termasuk ibu dan bibi saya. Ibu dan bibi saya itu kalau ketahuan beribadah, itu jatah makanannya dikencingin. Baik, langsung saja. Pada kesempatan ini saya akan membuka tentang data bagaimana pertanggungjawaban bahwasanya pondok pesantren yang ada hari ini itu warisan daripada baginda Nabi Muhammad SAW dan para nabi-nabi yang lalu. Misalkan salah satu contoh, antaranya bergurunya Nabi Harun kepada Nabi Musa. Dan pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 621, Bai'ah Aqabah itu adalah bagian daripada pembukaan pendidikan, pembaiatan bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW mengajarkan tentang syariat, tidak minum khamr, tidak berzina, dan beberapa syarat syariat yang singkat pada waktu itu karena memang waktu dan kesempatannya sangat singkat. Bai'ah Aqabah pada 622 sebelum beliau hijrah ke Madinah itu juga adalah bagian daripada madras atau pendidikan baginda Nabi Muhammad SAW kepada calon-calon santrinya di Ansor atau di Yasrib atau di Madinah. Ini salah satu gambarannya. Nah, lebih detailnya misalkan ketika guru gembul mengatakan bahwasanya oh ini tidak ada contohnya dari Nabi. Baik, saya akan buka bagaimana sistem pesantren secara detail di masa baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlus Suffah berada di beranda Masjid Nabawi. Di bagian belakangnya itu ada atap di sana. Kegiatannya di sana mengaji, kemudian kegiatan zikir, kemudian kegiatan juga kerja
bakti, bagaimana membantu baginda Nabi, bagaimana membantu keluarga-keluarga tetangga-tetangga sekitar. Mereka ada yang berbekal sekedarnya, mereka orang kaya ada juga di sana. Mereka ada yang miskin ketika dia harus kelaparan tapi dia berusaha untuk mendapatkan keilmuan sebagaimana tradisi di pesantren hari ini. Jadi misalkan saya pernah telat dan sering telat dikirim sampai setengah bulan, ketika itu kita harus ngutang untuk sekedar makan. Kemudian kadang saya pernah satu piring atau satu porsi yang harusnya dimakan satu kali makan itu dibuat 2 kali. Jadi pagi dan sore. Karena apa? Karena masa itu memang masa-masa pekemblengan, jati diri kita diangkat. Bagaimana kita menjadi pribadi yang berkualitas dan mandiri di dalam menjalankan dakwah lillahi ta'ala. Sama dengan para santri yang jumlahnya kurang lebih 300 sampai 400 atau ada yang mengatakan bahwasanya ya 80, ya lama-lama sampai 300 orang santri yang ada di baginda Nabi Muhammad SAW punya pesantren, yaitu disebutnya dengan Ahlus Sufah tadi. Ya tempatnya lantainya sederhana, seperti atapnya juga dari pelepah kurma, kemudian ruangan terbuka, dibuat untuk tidur, duduk di situ juga, ngajinya juga di sana. Para santri hidup sederhana, juga biasa kadang sampai lapar. Juga ada yang mengandalkan sedekah dan pemberian dari Rasulullah SAW, sebagaimana hari ini pesantren gratis yang dilaksanakan di pesantren-pesantren seperti umumnya hari ini kita temukan. Seperti santri-santri yang kaya ya ada juga, seperti Abdurrahman bin Auf, kemudian Sa'ad bin Ubadah. Tidak lalu seperti dikatakan bahwasanya Ahlus Sufah itu kelompok orang miskin yang numpang hidup di Madinah. Tidak, itu adalah santri. Jadi semuanya di situ belajar agama, jadi jangan sampai ikut kepada pembengkokan-pembengkokan sejarah yang dilakukan oleh orang-orang liberal, anak-anak PKI, dan orang-orang yang tidak suka kepada Islam. Atau dengan buzzer-buzzer yang ada hari ini, yang bisa kita lihat di YouTube dan juga media sosial sekitar kita. Kemudian kegiatannya, bagaimana kita harus pertanggungjawabkan bahwasanya pesantren itu kurang lebih plek dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW di dalam membangun pesantren. Misalkan pagi, mulai dari subuh baginda Nabi Muhammad SAW mengajak salat berjamaah, kemudian paginya belajar Al-Quran, hadis, mengenalkan Al-Quran, kemudian pagi-pagi sebagaimana santri-santri kita hari ini, pagi-pagi sebelum melangsungkan kegiatan sekolah pagi, dia bekerja bakti, bersih-bersih, membantu pekerjaan rumah tangga, kemudian apa yang menjadi kebutuhan dan kemaslahatan di kamar-kamar mereka. Dan Ahlus Sufah santri baginda Nabi Muhammad SAW di pagi-pagi ada yang membantu keluarga-keluarga sahabat Ansar di sekitar pesantren dan seterusnya. Dan pada waktu siang harinya kegiatan pesantren di masa Rasulullah SAW dengan adanya beberapa pengurus seperti Abu Hurairah, Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud atau santri-santri senior yang diangkat jadi pengurus, itu kadang mengajarkan kepada santri-santri baru untuk belajar mengenal hadis, Al-Quran dan pelajaran-pelajaran syariat yang lain. Ini dilakukan setelah zuhur sampai menjelang malam, dan di waktu malam mereka terus melakukan tilawah, melaksanakan sholat berjamaah isya, kemudian lanjut zikir, ada tilawah Al-Quran, kemudian mereka setelah itu tidur, ada yang beribadah dan seterusnya. Ini adalah pola plek apa yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW, dan hari ini Anda bisa temukan di pesantren-pesantren dengan kegiatan yang full day semacam itu. Kemudian saya akan komparasikan bagaimana sistem pesantren. Ada yang sorogan, jadi mereka tidak menetap, misalkan ngaji, setelah itu dia pulang ke rumahnya, kemudian besoknya ngaji lagi. Ada yang seperti itu. Ada yang menetap bahkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Dan rata-rata yang menetap ini menjadi santri andalan, unggulan ulama yang membawa agama Islam ke seluruh penjuru dunia misalkan. Sebagaimana kita kenal hari ini Abu Hurairah, Abu Dzar Al-Ghifari, Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu jebolan atau alumni pondok pesantren yang didirikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu kesamaan bagaimana pesantren-pesantren di dalam Islam dalam menempuh pendidikan. Misalkan hari ini dikenal bahwasanya itu feodalisme, artinya berbeda. Jadi ini bukan untuk bagaimana mencari hidup, mencari makan kepada tuannya, menyembah-nyembah, tidak. Tapi ini adalah bagian daripada apa yang sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, dan ini sudah menjadi contoh dan rule. Ini masih bisa kita lihat hari ini. Misalkan contoh, saya adalah seorang anak yang lahir di Madura, dan di rumah saya adalah pesantren. Dari turun-temurun kepada kakek-kakek saya, mereka sudah melakukan dakwah pola pesantren. Dan saya tahu sendiri, saya lihat sendiri, dan saya mendengar dengan mata kepala saya sendiri bahwa ketika orang memondokkan anaknya, mereka mengatakannya begini, saya serahkan anak saya sebagai pembantu, saya berikan sepenuhnya, saya wakafkan kepada Anda. Ini orang tua yang ada di Madura. Bahasa Madura seperti ini, abdina ngaturaki anak kadinto, abri anak kadinto, keajunan. Jadi sepenuhnya ini adalah anaknya panjenengan, mau diapakan terserah. Itu pola pendidikan yang ada di Madura. Dan ketika mereka mau memondokkan anaknya, membawa segala macam itu memberi kepada kiai, itu bukan feodalisme sebagaimana Anda yang tuding.
Bahkan ekstrimnya lagi, biasa kata-kata orang tua, mun anak naptina kadinto, mun anak kadinto meler, tak pun apa pokok lampon, papotong, sepenting tak sampai mati. Masya Allah, bagaimana all outnya orang tua ketika bagaimana menyerahkan anaknya supaya menjadi anak yang berilmu dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa tadi? Saya serahkan anak saya, Kiai, kepada panjenengan. Saya berikan semuanya sepenuhnya. Kalau misalkan anak ini nakal atau tidak patuh kepada panjenengan, pukul sudah. Sampai patah sekalipun tidak apa-apa. Saya ridho. Yang penting tidak sampai mati. Ini kata orang tua. Dan ini bukan tidak ada dasarnya, bukan tidak ada contohnya. Sebagaimana salah satu santri baginda Nabi Muhammad SAW ketika di awal-awal mau dimondokkan, pertama kali baginda Nabi Muhammad SAW pada 622 Masehi, beliau sampai ke Madinah. Pertama kali beliau masuk dan tinggal di rumahnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Dan di saat itu pula Ummu Sulaim, seorang ibu dengan suami Abu Talha. Abu Talha ini suami kedua. Suami pertamanya adalah Malik, yaitu ayah biologis dari Anas bin Malik. Jadi pada waktu itu Ummu Sulaim ingin menyerahkan Anas bin Malik kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mengaji. Lalu coba kita lihat, kita perhatikan dalam sejarah apa yang terlontar, yang keluar dari lisan Ummu Sulaim ketika memondokkan anaknya, yaitu Anas bin Malik, yang didampingi oleh Abu Talha, ayah tiri Anas bin Malik tersebut. Kata Ummu Sulaim, "Ya Rasulullah, ini adalah Anas bin Malik, seorang pembantu yang cerdas. Aku hibahkan dia kepada engkau agar dia bisa membantu kebutuhan keperluan engkau sepenuhnya. Maka wahai Rasulullah, tolong berdoalah dan mintakanlah kebaikan untuk anak saya Anas bin Malik ini." Lalu apa respon baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau berdoa, "Allahumma rzuqhu mala wa walada wa barik lahu wa tawwil hayatahu wa adkhilhul jannata." Ya Allah, berikan dia rezeki yang baik, melimpah, anak yang baik, kemudian harta yang baik, kemudian jadikan keberkahan untuknya dan panjangkan hidupnya dan masukkan dia ke dalam surga, kata Nabi Muhammad SAW. Semua doanya Nabi terkabul. Beliau Anas bin Malik ketika dia sudah selesai menjadi alumni di pesantrennya Nabi Muhammad SAW, lalu beliau pernah menjadi gubernur, kemudian menjadi orang kaya, kemudian menjadi ulama, semuanya berkah, kemudian dia juga mempunyai umur yang panjang. Insya Allah beliau juga masuk surga berkat doa baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ketahuilah bahwasanya Anas bin Malik ini yang kemudian mengajarkan pola tren pesantren ini sampai ke Nusantara kita punya negeri. Dari kemudian sahabat Nafi, dari sahabat Nafi kemudian punya murid Malik bin Anas, yaitu dikenal dengan Imam Malik, kemudian mempunyai murid Imam Syafi'i, kemudian punya murid Imam Abu Hanifah, dan sampai pada abad ke-8 sehingga masuklah tradisi-tradisi pesantren dan bilik-bilik pesantren di seluruh Indonesia dan di Nusantara kita tercinta. Ini adalah sejarah, data, fakta, dan ilmiah, Guru Gembul. Tidak hanya nyerocos sebagaimana Anda katakan bahwasanya pesantren ini adalah tradisi dan warisan umat Hindu dan Buddha di Nusantara. Anda bodoh di dalam menganalisa itu semuanya, dan Anda terlalu berani menampakkan kebodohan Anda di tengah publik. Bertobatlah bahwasanya innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana mas'ula. Semuanya dipertanggungjawabkan. Jangan asal ngomong tanpa dasar dan data. Semuanya dipertanggungjawabkan. Anda telah memfitnah pesantren kepada publik. Tapi saya tidak heran dengan apa yang terjadi pada hari ini. Bagaimana orang-orang yang mempunyai channel kemudian sok bicara, sok ilmiah dan lain sebagainya, semuanya dikomentarin seperti Guru Gembul ini misalkan. Dia padahal tidak mempunyai dasar dan keilmuan, hanya mengarang dan mengarang dan mengarang. Khususnya pada apa yang saya sampaikan di dua hal tersebut, mengatakan anjing suci, kemudian pesantren itu bukan tradisi Islam, tradisi Hindu, terkontaminasi, apapun itu bahasanya, ini semua sudah disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Anas bin Malik, salah satu santri pertama baginda Nabi Muhammad SAW di Ahli Suffah, atau di mana beliau pertama kali hijrah masuk ke Madinah. Apa katanya? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sayati 'alan nasi sanawatun khadda'atun yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadzdzabu fiha as-shadiq wa yatamunu fiha al-kha'in wa yakhawanu fiha al-amin wa yantiqu fiha ar-raybidah." Di masa-masa di mana akan ada kekacauan-kekacauan, di masa-masa yang penuh blunder. Hari ini salah satu contohnya, di mana di saat itu orang jujur dikatakan dusta, orang yang berdusta dikatakan jujur, orang yang khianat, ahli khianat, tidak bisa memegang amanah dikasih amanah. Dan terus sebaliknya. Lalu Nabi Muhammad SAW mengatakan di sana akan muncul berkuar-kuar yang namanya ruwaibidah. Siapa ruwaibidah? Wa ma ruwaibidah ya Rasulullah? Sahabat bertanya, ar-rajulu tafi yatakallamu fi amril amma. Jadi orang bodoh sok menjadi guru, sok menjadi ilmuwan, tapi dia ngawur berbicara suka-suka. Sebagaimana kata Ruki Gerung, gemar ngibul. Jadi gembul
gemar ngimpul. Ini adalah salah satu contoh, dan ini harus Anda perhatikan bahwasanya konten ini bukan berdasarkan bagaimana kita menghujat, bagaimana kita melawan, tapi bagaimana kita menjaga keilmuan dan menjaga warisan baginda Nabi Muhammad SAW, aman dari kelompok-kelompok yang ingin merusak Islam, kelompok-kelompok PKI, anak-anak cucu PKI yang ingin menghancurkan Islam dari luar dan dari dalam. Ini adalah bagian daripada pertanggungjawaban kita untuk terus berjuang di bagian depan membawa bendera Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya, anak cucu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.